Di sini gue akan membahas tentang ada anggota grup WhatsApp gue yang di Grandmaster. Dia itu galbay pinjol tembus sampai 300 juta rupiah. Ya, dia galbay di Paylater pinjol itu tembus sampai 300 juta rupiah. Dia adalah seorang ibu rumah tangga sampai berhasil galbay 300 juta rupiah. Ya, jadi teman-teman yang menonton video ini silakan tonton video ini sampai selesai karena ini adalah informasi terbaru mengenai galbay pinjol lebih dari 100 juta rupiah. Teman-teman juga yang saat ini galbay pinjol legal, ilegal, semi legal dan lain sebagainya, tonton video ini sampai selesai karena kita akan berikan sedikit informasi dan juga berikan tips triknya mengenai galbay pinjol tersebut. Dan sebelum gua akan melanjutkan dalam video ini, teman-teman silakan nyalakan tanda loncengnya agar saat gua memberikan update terbaru mengenai galbay pinjol, teman-teman langsung mendapatkan notifnya. Dan juga silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa bila suka langsung klik tombol like-nya. Teman-teman memiliki pertanyaan seputar pinjol, silakan langsung ditanyakan dalam komentar. Oke, nggak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tutus Pinjol. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ada nasabah yang galbay pinjol tembus 300 juta rupiah. Wow, angka yang sungguh luar biasa. Sebelum gua akan membahas yang 300 juta ini, gua akan sedikit menceritakan kisah orang ini dulu. Yang pertama, orang ini baru masuk ke grup gue dan dia itu awalnya sangat takutnya luar biasa karena jumlahnya itu sampai 300 juta rupiah. Waduh. Dan dia juga sudah konsultasi melalui telepon tapi belum tenang. Akhirnya dia bisa konsultasi melalui tatap muka. Kita ketemuan di luar, akhirnya kita bisa berkonsultasi kepada orang tersebut. Orang ini sangat takut sekali karena belum berani galbay pinjolnya. Kenapa dia belum berani untuk galbaynya? Karena nominalnya sangat besar sekali, yaitu 300 juta rupiah. Dan lebih parahnya lagi, itu pinjolnya ada desa lapangan ya bro. Ya. Dan kita udah kasih arahan, alhamdulillah orang ini tenang dan berani galbay. Dan di sini gue akan sedikit memberikan informasi seperti ini keterangan dari orangnya. Ya. Nah, dari orangnya ini gue minta beberapa informasi dari dia. Yang pertama, dia mengatakan GoPayLater 6,3 kalau nggak salah tenor 12 bulan belum dibayar sama sekali. Kredivo mah kan ada yang dibayar 5 sama 4 kali pinjamannya 19.800 dan 5 kali bayar, yang 10.800 kalau nggak salah ada 4 kali bayar tenor 13 bulan semua. Home credit yang belum dibayar sama sekali 30 juta, statusnya yang 2 kontrak lagi dan jalan semua. Jadi seperti itu untuk keterangannya. Dan juga teman-teman juga bisa melihat sini hasil dari history ya, penagih history yang ada di dalam aplikasi yang dia galbaykan dari Home Credit, Aku Laku, dan juga Kredivo, Kredit Pintar. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini gue nggak bisa menjelaskan satu persatu, tapi teman-teman akan gue tayangkan di sini. Nah, itu teman-teman bisa lihat tayangan seperti itu ya, banyak sekali dan lebih gedenya itu di Home Credit. Dia punya galbay itu di Home Credit. Wow, sungguh luar biasa sekali. Home Credit itu sebesar 30 juta total dia utangnya. Itu belum termasuk bunganya bro. Ya, dan sampai saat ini dia galbay itu kalian bisa lihat durasi dia galbaynya di angka segini. Ya. Lalu bagaimana bang resikonya ketika galbay kita sampai 300 juta? Nah, 300 juta ini hitungan seluruh yang dia memiliki utang. Kredivo, Aku Laku, GoPayLater, Home Credit, itu di jumlah totalnya 300 juta, bukan satu aplikasi. Ya, jadi dihitung semuanya itu jadi 300 juta. Dan juga orangnya ini sudah didatangi sama DC lapangan dari Home Credit udah, Kredivo juga udah, Aku Laku belum, GoPayLater itu belum. Dan dia sudah galbay ini sudah masuk 2 bulan. Ya, terhitung dari yang gue buat konten itu ke belakang ini sekitar ada 2 bulan dia galbay pinjolnya. Alhamdulillah orang ini sudah tenang. Kalau dia urusin pinjolnya ini, wow, bisa kejual tuh mobilnya, bisa kejual tuh rumahnya. Karena apa? Mereka nggak ngerti tentang pinjaman online. Karena pas saat dia datang itu, wow, takutnya sangat luar biasa sekali, panik dan lain sebagainya. Tapi setelah dia sudah join ke dalam grup kita, ke dalam grup WA kita bimbing, kita arahkan, kita kasih edukasi, pemahaman,
serta kita amankan HP-nya, alhamdulillah dia tenang dan tidak lagi seperti teror-teror pada umumnya biasa. Sekarang terornya sudah redam, desa lapangan juga sudah nggak datang-datang lagi. Desa datang cuma 2 kali kredivo, dan juga home credit juga baru 1 kali, seperti itu. Dan juga desa lapangannya saat didatengin itu baik bro, sopan ngomongnya, enggak kayak beringas, ngata-ngatain dan sebagainya, enggak. Santai orangnya desa lapangannya, ngobrolnya santai, enggak menekan. Dan juga dia hanya konfirmasi aja, ibu kapan bisa bayar, ibu kapan mau bayar, udah lama tunggakannya. Nah seperti itu, pertanyaan-pertanyaan desa seperti itu. Makanya ketika Anda datang sama DC lapangan, Anda nggak usah takut, nggak usah cemas, nggak usah bingung gitu, nggak usah. Anggap aja dia adalah tamu. Jadi ketika Anda datang sama DC lapangan, pikiran teman-teman tuh jangan memikirkan, oh DC lapangan itu, oh DC lapangan datang, bukan. Tapi yang Anda tanamkan dalam pikiran Anda ketika dia datang adalah, itu adalah tamu. Yang namanya tamu itu pasti memiliki keperluan, maksud dan tujuannya. Macam-macam kalau tamu itu yang datang. Ada yang mau pinjam duit, ada yang mau nagih utang, dan lain sebagainya. Jadi ketika Anda galbay dipinjol dengan jumlah nominal besar, Anda jangan terpaku dengan jumlah nominalnya. Tapi Anda lihat, saya ini berhutang di mana? Oh, dipinjol. Oh, aturan pinjol seperti ini. Oh, kalau nggak bayar seperti ini. Jadi ketika Anda sudah tahu resiko Anda galbay pinjol, justru Anda lebih baik melangkah galbay ketimbang Anda terus-terusan mengambil keputusan untuk menutupi utang pinjol Anda. Anda menutupi utang pinjol Anda dengan jumlah nominal yang besar, justru ini yang membuat Anda makin susah, makin belangsak. Seharusnya uang itu Anda buat anak Anda besok sekolah. Jadi Anda jangan berpikirkan, aduh DC datang gak ya? Aduh saya punya utang ini, ada desa lapangan enggak sih? Anda jangan berpikir seperti itu. Tapi yang Anda harus pikirkan adalah, besok saya makan apa? Besok anak saya makan apa? Besok anak saya sekolah naik apa? Itu yang harus dipikirkan. Bukan untuk memikirkan DC kapan datang, ada DC lapangannya atau tidak. Enggak penting. Tapi yang terpenting itu Anda pikirkan sampai saat ini. Besok saya makan apa? Anak saya makan apa? Anak saya sekolah besok pakai apa? Ya, seperti itu. Jadi jangan memaksakan diri untuk membayar dengan kapasitas Anda yang tidak memadai. Ya, jadi penghasilan Anda bisa 4 juta, pengeluaran Anda bisa sampai 10 juta. Wow, jangan dipaksakan. Jadi teman-teman, kalau misalkan Anda baru galbay 1 juta, 2 juta, bahkan 10 juta, bahkan 80 juta, nggak usah takut. Karena di dalam grup kita itu macam-macam galbaynya. Bahkan galbaynya sampai puluhan juta juga ada. Dan yang tertinggi ini 300 juta tingginya. Dan juga sebelumnya juga ada yang sampai 219 juta yang galbaynya. Ya teman-teman, kalau galbay pinjol itu jangan terpaku dengan jumlah nominal lah. Jangan terpaku dengan bunganya yang bertambah-tambah. Bunga pinjol itu akan stop saat Anda galbay 3 bulan terhitung dari jatuh tempo. Dimulai jatuh tempo sampai dengan 3 bulan itu bunga akan stop. Lebih dari 1 tahun itu bunga tetap dihitungnya dari jatuh tempo sampai dengan 3 bulan. Jadi makanya teman-teman, kalau galbay pinjol, fokuskan saat ini Anda mau kerjakan apa, uangnya untuk apa. Yang terpenting adalah prioritaskan adalah kebutuhan hidup Anda. Anda jangan bertanya, bang, yang mau dibayar, yang prioritas yang mana dulu? Bukan itu pertanyaannya. Tapi yang pertanyaan terbaik itu adalah prioritaskan untuk kehidupan Anda sehari-hari. Besok anak sekolah mau makan apa? Jadi jangan pernah memaksakan bayar pinjol kalau Anda memang sudah nggak sanggup. Lebih baik ditunda, di stop terlebih dahulu. Jadi teman-teman yang bertanya, bang, kalau home credit di Jawa Timur Anda di lapangannya nggak sih? Nggak penting Anda menanyakan itu. Tapi yang terpenting adalah pikirkan untuk hari ini Anda makan apa, besok makan apa. Ya, jadi teman-teman jangan karena pinjol semua aset Anda itu dijual. Mobil Anda dijual, sertifikat rumah digade. Anda pasti akan menyesal. Ketika Anda melakukan hal-hal bodoh, yaitu dengan cara gaya lubang tutup lubang, Anda pasti di akhirnya bakalan nyesel. Makanya solusi yang terbaik itu saat Anda galbay pinjol adalah berhenti untuk bayar pinjol. Jangan pernah dipaksakan. Kalau ancaman DC itu sudah biasa seperti itu, solusinya adalah diamkan. Chat DC diamkan dan jangan diblokir, dan arsipkan. Setting handphone Anda untuk panggilan teleponnya.
Nah, caranya seperti itu. Dan bagaimana kalau misalkan sebar data udah biarin aja. Ya, karena dalam resiko galbay pinjol pasti ada aja resiko-resiko yang membuat Anda pahit. Seperti sebar data, seperti dikata-katain, dihina, lagi dikondar. Itu sudah menjadi resiko. Nggak apa-apa, resiko itu akan terjadi untuk hari itu aja. Ketika Anda bisa melewati itu, maka hidup Anda tentram. Tapi kalau Anda dengan satu aja rasa takut yang Anda pendam, seperti datang ke rumah, disebar data, itu Anda cuma takut itu aja, hidup Anda makin susah. Anda nggak percaya, coba Anda lakukan. Cuman gara-gara malu didatang sama DC, malu tetangga tahu saya didatang sama DC lapangan. Malu dalam utang pinjol hanya sesaat aja bro. Tapi kalau teman-teman galbay pinjol dengan cara mandiri lalu mengikuti arahan yang ada di dalam YouTube ini, teman-teman insya Allah bakalan tahu hasilnya, yaitu aman galbay. Nah, kita itu punya grup WhatsApp GM, yang dimana grup WhatsApp GM ini bisa membimbing Anda jauh lebih baik lagi saat Anda galbay pinjol. Karena dalam wadah grup WhatsApp GM ini dari Tus Pinjol, kita memberikan informasi, tips, trik, dan juga bisa konsultasi melalui telepon WhatsApp. Jadi ketika teman-teman sudah masuk, kita arahkan. Anda mau bagaimana, kita arahkan. Dan juga teman-teman saat Anda galbay pinjol, jangan coba-coba mencari jasa pelunasan utang pinjol atau mencari joki pinjol dengan strategi marketing dia dengan tulisan melunasi utang pinjol tanpa uang pribadi. Jangan pernah percaya hal-hal yang sifatnya menggiurkan di live TikTok yang membahas pinjaman online. Jangan pernah percaya dengan joki pinjol. Ketika Anda berurusan masalah pinjaman online yang Anda gunakan ini, jangan mencari solusi kepada joki pinjol. Lalu carilah solusi yang terbaik bagi teman-teman saat Anda melangkah untuk galbay. Joki pinjol itu mengarahkannya Anda berhutang kembali, bukan untuk menyelesaikan masalah. Tapi Anda disuruh berhutang lagi dan lalu untuk membayar pinjol yang ada di lapangannya. Itu bukan solusi, melainkan menambah masalah. Jadi teman-teman ketika Anda galbay pinjol, udah konsisten dan komitmen saya lebih baik galbay ketimbang saya habis-habisan menjual harta saya demi rasa takut yang saya alami saat ini. Mungkin segitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.